Salam Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat. Kembali bertemu dalam sapaan harian GKJ Manahan. Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak, apakah dalam hari ini atau minggu ini, bulan ini merencanakan sesuatu untuk dikerjakan? Banyak di antara kita tentu mempunyai rencana hidup. Mungkin pergi ke sesuatu tempat, menyelesaikan pekerjaan, rencana membeli mobil, membeli rumah, mendatangi sebuah acara, menyelenggarakan sebuah pertemuan atau pesta, dan lain sebagainya. Dalam melakukan aktivitas, perencanaan itu penting. Apa itu perencanaan? Perencanaan adalah sebuah proses dalam menentukan apa yang sebenarnya ingin kita capai, serta menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan tersebut. Lalu apa pentingnya perencanaan itu? Yang pertama tentu dengan rencana yang baik atau perencanaan memberi arah untuk mencapai tujuan. Kalau kita mempunyai tujuan, ada rencananya, maka ini memberi arah apa yang harus kita lakukan. Apa dulu? Apa yang akan kita butuhkan? Langkah-langkahnya bagaimana mencapai itu? Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk meminimalkan risiko. Sebab kalau kita melakukan sesuatu apalagi yang besar tanpa sebuah perencanaan, maka risikonya juga akan besar. Tanpa perencanaan yang baik, banyak hal yang tidak kita pikirkan dan ini menjadi sesuatu yang tidak baik hasilnya. Kitab Yakobus 4 ayat 13-16 mengungkapkan betapa pentingnya perencanaan dan apa yang harus kita perhatikan dalam perencanaan. Yang demikian bunyinya. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap? Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah sama. Bagian yang kita baca ini menceritakan tentang seorang pedagang yang berencana pergi keluar kota untuk berdagang. Ketika dia berdagang, dia berharap tentu saja apa harapan orang berdagang? Untung, cuan. Memang tidak salah tentu berencana memperluas jangkauan bisnis ke kota yang lain, ke kota Anu. Tapi sayang ketika ia merencanakan itu, ia hanya mengandalkan kekuatannya, kemampuannya, pengalamannya. Ya, dia punya pengalaman. Dia lupa untuk melibatkan Tuhan. Dia mengandalkan modalnya, mungkin koneksinya, mungkin. Padahal dalam realita ada banyak hal yang mungkin terjadi di luar dugaan, di luar rencana. Di samping itu, ketika seseorang itu mengandalkan kemampuannya sendiri ketika merencanakan, hal itu bisa membawa kesombongan. Dan ini yang dikritik dalam kitab Yakobus, merasa dia mampu, merasa punya pengalaman. Melalui bacaan hari ini kita diingatkan supaya dalam kita merencanakan sesuatu yang akan kita lakukan, kita itu harus melibatkan Tuhan. Persoalannya, bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan? Yang pertama, sebelum kita memulai, mari kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan membimbing di dalam kita merencanakan. Bahwa perencanaan itu bukan semata-mata karena kemauan kita. Bukan semata-mata karena kekuatan kita, tapi kita undang Tuhan dalam proses kita merencanakan.
dan juga nanti kita menindaklanjuti perencanaan ini. Yang kedua, ketika kita merencanakan, kita bertanya, apakah rencana ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah karena sekedar ambisi kita? Ketika kita merencanakan sesuatu dan kita melakukan, apakah goalnya nanti hanya semata-mata untuk memenuhi keinginan kita? Ataukah melalui apa yang kita rencanakan, nama Tuhan dimuliakan? Ketika kita bertanya dalam diri kita, apakah itu menjadikan kemuliaan nama Tuhan? Maka yang keempat, dalam kita menjalankan rencana itu, kalau sejak awal kita melibatkan Tuhan, kita akan menempuhnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu juga akan menolong kita untuk tidak menghalalkan segala cara dalam kita mencapai rencana-rencana kita. Selamat melibatkan Allah dalam perencanaan hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap rahmat, kebaikan, bahkan Engkau memberikan akal budi kami. Di dalam kami menjalani hidup, bahkan di dalam kami merencanakan akan apa yang akan kami lakukan bagi kehidupan ini. Ya Tuhan, dalam setiap perencanaan hidup kami, ajar kami melibatkan Engkau, supaya dalam setiap perencanaan yang kami buat, apa yang kami rencanakan menjadi kemuliaan nama-Mu. Apa yang kami rencanakan, kami jalankan sesuai dengan jalan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.